Shalom sobat. Sobat, kali ini kita belajar dari Injil Matius pasal 15. Sobat bisa baca perikop lengkapnya supaya lebih paham. Saya baca ayat 1 sampai 20 yang menceritakan tentang perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah membuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Jadi di perikop ini kita bisa memahami bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Nah, jadi yang masuk dalam mulut itu tidak menajiskan orang. Tetapi segala pikiran-pikiran jahat, hal-hal dosa, itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Nah, jadi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Jika perbuatan itu, kelakuan itu, mulut itu, perkataan itu menyakiti hati orang lain dan timbul dari hati yang jahat, yang tidak baik, itulah yang menajiskan orang. Bukan makanan yang masuk dalam perut lalu dibuang di jamban. Oke sobat, selanjutnya kita baca pasal 15 ayat 21 sampai 28 tentang perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing."
Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi dari cerita ini jelas bahwa ada seorang perempuan yang anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Dan ibu ini meminta supaya Tuhan Yesus Kristus menyembuhkannya. Nah, jadi perempuan itu mendekat dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Demi kesembuhan anaknya, perempuan itu mendekat dan menyembah Tuhan Yesus Kristus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Dan Tuhan Yesus Kristus menguji iman perempuan itu, di mana dikatakan, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tuhan Yesus Kristus memberi perumpamaan bahwa Tuhan Yesus Kristus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, Tuhan Yesus Kristus menguji imannya ibu ini. Dan perempuan itu berkata, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Berarti apa? Tuhan Yesus Kristus pun melihat bahwa iman ibu ini meminta dengan belas kasihan. Dia tidak masalah dengan ucapan itu, tetapi dia tetap meminta kembali. Terus meminta kembali. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau hendaki." Ibu ini yakin dan beriman bahwa Tuhan Yesus Kristus mampu menyembuhkan anaknya. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, sobat ya, jadi Tuhan Yesus Kristus menguji iman ibu-ibu ini. Nah, karena pada ibu ini memiliki anak yang sedang sakit dan itu Tuhan Yesus menguji imannya. Nah, sobat ya, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Nah, sobat ya, di mana perempuan Kanaan ini berseru kepada Tuhan Yesus Kristus, "Kasihlah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Nah, jadi ibu ini memiliki anak perempuan kerasukan setan dan sangat menderita, dan Tuhan Yesus menyembuhkannya. Jadi mari kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke sobat, karena kita yakin Tuhan Yesus Kristus berkuasa. Nah, oke sobat. Selanjutnya saya baca ayat 29 sampai 31 menceritakan tentang Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semua. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Jadi Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan banyak orang sakit. Tuhan Yesus Kristus berkuasa menunjukkan kasihnya, menunjukkan kuasanya dengan menyembuhkan banyak orang sakit. Apakah itu kerasukan setan? Apakah itu yang bisu menjadi berkata-kata? Apakah yang timpang menjadi sembuh? Apakah itu lumpuh dan berjalan? Orang buta melihat, dan efeknya apa? Banyak orang memuliakan Tuhan. Nah, jadi mari sobat, kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan kita yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang maha kuasa, yang maha kasih, yang datang dari surga ke dunia ini, mengambil rupa sebagai manusia untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa, yang percaya kepadanya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Oke sobat, renungkan Roma 6 ayat 23 ya. Nah, jadi mari kita percaya Tuhan Yesus Kristus dan mari baca perikop lengkap ini dari Matius 15 dengan lebih semangat lagi. Oke sobat, saksikan video selanjutnya. Terima kasih. Tuhan berkati. Shalom.